Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat biologi. Nah, yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu tentang struktur, letak, dan fungsi dari jaringan hewan. Ya, pada layar sudah tampil beberapa jaringan yang ada pada hewan. Mungkin bertanya-tanya ya, kita bahas hewan, tapi di situ gambarnya adalah manusia. Ya, tentunya kita tahu ya bahwa manusia dalam biologi juga merupakan bagian dari hewan, ya. Itu yaitu mamalia. Baik, jadi di sini lebih kepada jaringan pada manusia ya. Tentunya apa saja sih jaringan yang terdapat pada manusia ataupun hewan, karena punya kemiripan ya, punya kesamaan antara jaringan hewan dan jaringan manusia. Baik, tidak jadi masalah karena sama saja. Di situ sudah ada beberapa poin ya, item-item di mana ada beberapa jaringan penyusun yang ada di dalam tubuh manusia. Ya, itu secara umum dulu introduction-nya. Ada jaringan ikat, jaringan otot, jaringan epitel, ada jaringan darah, kemudian tulang, saraf, adiposa, dan tulang rawan. Itu kurang lebih gambaran umum ya, ataupun jaringan yang ada pada tubuh manusia ataupun pada tubuh hewan. Nah, ini kita klasifikasikan, kita buat umum terlebih dahulu, di mana jaringan penyusun organ pada hewan itu tersusun dari 4 jaringan secara garis besar ya, yaitu yang pertama jaringan epitel, yang kedua adalah jaringan otot, yang kedua jaringan ikat ataupun jaringan pengikat ya, yang keempat adalah jaringan saraf. Kita bahas yang pertama ya, jaringan pada hewan ataupun pada manusia, yaitu adalah jaringan epitel. Secara umum ya, jaringan epitel ini terbagi menjadi 2 berdasarkan bentuk dan jumlah lapisan sel dan berdasarkan struktur serta fungsinya gitu. Untuk berdasarkan bentuk dan jumlah lapisan sel itu terbagi menjadi 2, ada jaringan epitel simplex dan ada jaringan epitel kompleks. Apa bedanya? Ya, secara umum jaringan epitel simplex adalah jaringan yang hanya tersusun dari 1 lapis saja. Jadi jaringan epitel simplex itu jaringan yang tersusun dari 1 lapis saja. Misalnya epitel kubus lapis, epitel pipih lapis, epitel batang selapis ya. Itu namanya jaringan epitel simplex gitu. Yang kedua adalah jaringan epitel kompleks. Adalah jaringan epitel yang tersusun dari berlapis-lapis, dari banyaknya lapisan gitu ya. Jadi ada yang 2 lapis, ada yang 3 lapis, intinya berlapis-lapis ya. Dasarnya memang sama, tetap ada yang epitel kubus gitu ya, ada epitel pipih dan ada epitel batang ataupun silindris, tapi sudah berlapis-lapis, ada lapisan berikutnya begitu ya. Jadi itu adalah epitel kompleks. Misalnya epitel silindris berlapis, epitel pipih berlapis, epitel kubus berlapis. Nah, berarti itu adalah bagian dari jaringan epitel kompleks gitu ya. Sedangkan kalau yang simplex tadi saya ulangi, epitel yang hanya selapis, misalnya kubus lapis, pipis lapis ataupun silindris lapis ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Yang kedua, pembagian jaringan epitel itu berdasarkan struktur dan fungsinya. Tentunya sebetulnya sama saja ya. Ini lebih kepada fungsi dari masing-masing jaringan epitel yang sudah kita bahas tadi ya. Jadi sebagai jaringan penyusun tubuh manusia, tentunya masing-masing punya manfaat ya,
punya peranan, punya fungsi, dan mereka bekerja sesuai dengan fungsinya masing-masing. Oke, misal ya, di sini ada 3, yaitu jaringan epitel sekresi, di mana fungsinya adalah mensekresikan kelenjar biasanya. Ya, seperti apa sih contohnya? Contohnya adalah seperti epitel kubus lapis. Nah, epitel kubus lapis ini adalah jaringan epitel yang terletak di kelenjar ludah, misalnya ya, kemudian kelenjar keringat, saluran ginjal, atau kelenjar gondok gitu. Bagian epitel kubus lapis ini memang fungsinya adalah untuk mensekresikan kelenjar-kelenjar yang tadi sudah kita sebutkan ya, misalnya kelenjar ludah gitu ya, kemudian kelenjar gondok, itu kan nanti akan mensekresikan berupa enzim ataupun hormon, yaitu adalah organ-organ sekresi ya, organ-organ sekresi di mana nanti akan mensekresikan zat-zat yang masih diperlukan oleh tubuh untuk proses metabolisme gitu ya. Itu salah satu contohnya, itu jaringan epitel sekresi. Manfaatnya untuk sekresi, mengeluarkan zat yang masih diperlukan oleh tubuh kita seperti hormon ataupun enzim. Oke, yang kedua itu adalah jaringan epitel pelindung. Ya, berarti fungsi dari jaringan epitel pelindung ini adalah melindungi jaringan yang ada di bawahnya. Ya, misal ada epitel pipih berlapis gitu ya. Nah, ini letak epitel pipih berlapis ini letaknya biasanya di rongga mulut gitu ya, di esofagus atau kerongkongan ya, kerongkongan untuk proses saluran pencernaan kita ya, untuk menelan. Kemudian di bagian laring, di bagian vagina, kemudian di anus ataupun di rongga hidung. Nah, fungsinya itu adalah sebagai pelindung organ yang ada di bagian dalamnya. Itu contoh dari jaringan epitel pelindung. Satu lagi adalah jaringan epitel absorpsi. Absorpsi ini artinya adalah penyerapan. Jadi epitel ini fungsinya adalah untuk menyerap zat gitu ya. Tentunya salah satunya adalah yang diperlukan oleh tubuh, zat yang diperlukan oleh tubuh kita gitu ya. Misalnya ada epitel silindris lapis ya. Epitel silindris lapis ini adalah letaknya misalnya ada di lambung, kemudian ada di usus halus ya, di kantong empedu, di saluran pernafasan bagian atas kita. Nah, jadi kan misal nih, makanan yang kita makan ini kan harus mengandung nutrisi ya. Nutrisi yang kita makan tentunya itu harus diserap oleh bagian usus gitu ya. Kemudian nanti dialirkan oleh pembuluh darah kita ke seluruh tubuh. Makanya ada bagian di jaringan tubuh kita ya, di organ tubuh kita, yaitu jaringan epitel yang berada di usus halus kita yang fungsinya sebagai absorpsi atau penyerapan zat nutrisi dari makanan kita. Oke, ya itu adalah penjelasan singkat mengenai jaringan epitel ya, pembagiannya, fungsinya, dan strukturnya. Baik, kan kita lanjut ke jaringan yang kedua, yaitu adalah jaringan ikat ya. Jaringan ikat ini pada dasarnya adalah tersusun atas matriks dan sel-sel penyusun jaringan pengikat. Ya, namanya juga jaringan ikat, maka dia fungsinya adalah mengikat gitu ya, mengikat jaringan yang lainnya agar bersatu gitu. Nah, pembagiannya secara umum ada 2 ya. Ada jaringan ikat biasa, ada jaringan ikat yang bersifat khusus gitu. Jaringan ikat biasa ini terbagi menjadi 2. Ada jaringan ikat longgar dan ada jaringan ikat padat gitu. Bedanya adalah jaringan ikat longgar ini tersusun atas banyak sel dan memiliki matriks yang banyak ya, seperti serabut kolagen ataupun serabut elastin, dan fungsinya adalah untuk membungkus berbagai organ ya, pembuluh darah dan saraf. Itu adalah jaringan ikat biasa. Intinya fungsinya untuk membungkus organ ya,
kemudian pembuluh darah dan saraf, yaitu sebagai pembungkus ya untuk jaringan ikat longgar. Sedangkan jaringan ikat padat biasanya adalah tersusun atas rabut kolagen. Di mana letaknya? Letaknya biasanya ada di selaput urat, selaput pembungkus otot, ligamen, dan tendon. Ya, jadi itu adalah jaringan ikat padat. Letaknya pada otot ya, otot, tendon, ataupun ligamen ya, ataupun urat. Lebih kepada melekat ataupun pembungkus pada sistem gerak gitu ya, khususnya gerak aktif yaitu otot. Ya, beda dengan ikat biasa tadi. Kalau ikat biasa organ yang lain ya, kemudian pembuluh darah dan juga saraf. Oke ya, mudah-mudahan bisa dimengerti. Lanjut untuk jaringan ikat yang kedua, yaitu adalah jaringan ikat yang bersifat khusus. Ya, apa saja sih? Yaitu adalah jaringan tulang rawan atau cartilago ya. Jaringan tulang rawan ini tahu ya, tulang rawan itu adalah tulang yang lunak. Kalau kita makan ayam, bagian pahanya itu di bagian atas suka ada warna putih ya, ataupun makan dada ayam, bagian ujungnya itu tulangnya suka ada warna putihnya juga. Nah, itu adalah tulang lunak. Atau di bagian tubuh kita misalnya jaringan tulang rawan itu ada di hidung ya. Sifatnya kan elastis, itu tulang rawan. Ataupun di telinga kita juga merupakan contoh dari tulang rawan atau cartilago. Oke. Yang kedua yaitu adalah jaringan tulang keras atau osteon ya. Tentunya sudah tahu ya, tulang keras itu yang mana, misalnya tulang tengkorak, tulang tangan, tulang paha, tulang kaki, tulang pengumpil, tulang hasta, tulang rusuk ya, dan tulang-tulang lainnya yang bersifat memiliki keras gitu ya, memiliki memiliki sifat keras, antirnya seperti itulah kurang lebih ya. Kemudian selanjutnya adalah jaringan darah, di mana darah kita ini merupakan penyusun juga, penyusun bagian tubuh kita, yang mana jaringan darah ini tersusun atas cairan dan sel darah gitu ya. Cairannya biasanya berupa serum ya, berupa serum. Kemudian kalau sel darahnya biasanya berupa eritrosit, leukosit, dan trombosit. Nah itu ya, sel darah merah, sel darah putih, dan keping darah. Jadi isi dari darah itu isinya adalah cairan dan sel darah ya. Maka dia juga termasuk ke dalam jaringan ikat karena memang beredar ke seluruh tubuh kita. Oke, dan satu lagi ada jaringan limfa. Ya, jaringan limfa ini berfungsi untuk mengangkut protein, lemak, dan zat lain dari jaringan ke sistem peredaran darah, dan juga berperan dalam proses imunitas atau daya tahan tubuh ya. Itu sekilas tentang jaringan ikat. Selanjutnya ya, tak kalah pentingnya jaringan kita yang ketiga yaitu adalah jaringan otot ya. Kurang lebih ya, ada 3 jenis otot yang ada pada tubuh kita, yaitu adalah otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Berikut adalah tabel pembeda ya, pembeda antara otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Ya, saya sudah lampirkan juga gambarnya di bagian bawah, silahkan diamati ya. Jadi kita bahas satu-satu dari bentuknya dulu. Pertama, bentuk otot lurik itu memanjang dan bentuknya silindris. Ya, oke. Otot lurik itu perlu diketahui ya, nama lain dari otot lurik itu adalah otot rangka, otot yang menempel pada rangka ataupun tulang kita, gitu ya. Sedangkan otot polos biasanya terletak pada sistem organ, ya, sistem organ ataupun organ-organ yang menyusun sistem organ kita, gitu ya. Misalnya letaknya ada di sistem pencernaan kita, misalnya di lambung,
di usus ya, di kerongkongan, kemudian di anus, itu otot polos gitu ya. Sedangkan kalau otot jantung tentunya letaknya ada di jantung. Oke ya, oke, itu bagian bawah sudah saya bahas berarti ya. Kita naik lagi ke atas, di mana bentuk dari otot lurik itu adalah memanjang ya, memanjang dan bentuknya silindris gitu ya. Silindris berarti bentuknya ya seperti silinder gitu ya, seperti tabung ya. Lihat gambarnya ada di bagian tengah sini ya, ada di bagian tengah, silahkan diamati ini bentuknya. Kemudian otot polos itu bentuknya berbentuk seperti gelendong dan ujungnya runcing ya. Otot polos ya, yang ini otot polos bentuknya seperti gelendong dan ujungnya runcing, tajam gitu ya. Otot jantung itu bercabang, silindris dan memanjang seperti ini. Jadi bercabang-cabang ya, bercabang-cabang. Otot jantung tuh seperti ini. Oke, jumlah inti selnya otot lurik itu banyak ya, di bagian jaringannya inti selnya banyak. Sedangkan otot polos inti selnya hanya satu di satu bagiannya. Sedangkan otot jantung itu biasanya lebih dari satu, bisa 2, bisa 3 gitu ya. Kalau yang lurik banyak, lebih dari 3 gitu. Kalau otot jantung hanya sekitar 2, 3 gitu ya, hanya lebih dari satu saja. Kemudian selanjutnya adalah letak intinya. Otot polos letak intinya di bagian tepi. Inti itu yang mana ya? Ini inti itu yang warna hitam atau biru kehitaman ini ya. Jadi yang warna hitam ini merupakan inti selnya, di mana otot lurik itu bisa diperhatikan. Otot lurik itu inti selnya ada di bagian tepi, di pinggir ya. Kalau otot polos adanya di tengah. Otot jantung juga adanya di tengah, seperti tompel gitu ya, seperti tanda lahir. Oke. Selanjutnya sistem kerjanya, otot lurik itu bekerja secara sadar atau disadari lah, lewat perintah otak secara sadar. Gitu ya, secara sadar berarti volunteer, di mana dikendalikan oleh otak ya, dikendalikan oleh otak lewat suatu pemikiran. Jadi kalau otot lurik itu dia akan bergerak kalau kita tuh mikir dulu, kayak mau ngangkat tangan, kayak mau jalan, kayak mau berdiri, kayak mau duduk, itu kan pakai otot ya, pakai otot menggerakkannya. Dan itu biasanya kita mikir dulu, mau duduk nih, mau ngangkat tangan nih, mau jalan nih gitu ya. Jadi itu kita mikir dulu. Sedangkan kalau otot polos itu bekerjanya involunteer ya, jadi secara tidak sadar, tidak harus mikir dulu, tidak atas kehendak otak ya, tidak atas kehendak perintah dari kita. Misalnya otot polos yang tadi adanya di lambung, kita nggak usah nyuruh lambung kita buat nyerna makanan gitu ya. Dengan kita memasukkan makanan, maka otot polos yang ada di lambung itu pasti udah langsung bekerja kalau kitanya normal. Berikut juga di usus halus ataupun di usus besar kita ya, mereka udah bekerja dengan sendirinya tanpa harus kita suruh berhenti ataupun kita suruh bekerja gitu ya. Intinya tidak sadar ataupun tidak dikerjakan atas kehendak otak gitu. Otot jantung pun sama, bekerjanya involunteer, tidak disadari atau tidak atas kehendak otak atau pemikiran kita ya. Seperti jantung kan berdetak dari kita janin ya, dalam rahim ibu kita, jantung kita tuh sudah berdetak. Sampai nanti akhir hidup kita, jantung kita ya terus berdetak. Alhamdulillah, kita tidak bisa mengendalikan detak jantung kita ya. Kita tidak bisa memberhentikan ataupun melanjutkan detak jantung kita ketika waktunya sudah berhenti gitu. Jadi intinya otot jantung itu bekerja secara tidak sadar ataupun tidak atas kehendak kita sendiri. Oke, lanjut. Otot lurik reaksi terhadap gerakannya cepat gitu. Cepat maksudnya ketika kita menginjak paku gitu ya, secara tidak sengaja lagi jalan injak paku payung misalnya ya, tentunya gerakannya akan cepat, yaitu disebut dengan gerak refleks
gitu. Yang kena kan memang otot lurik ya, karena kan otot kaki itu yang kena. Nginjek paku, luka, dan langsung cepat diangkat gitu, nggak mikir dulu gitu kan, nggak angkat jangan ya gitu ya. Jadi pasti diangkat secara cepat gitu ya. Jadi reaksi terhadap respon terhadap rangsangannya atau gerakannya pasti cepat. Sedangkan kalau otot polos ini reaksinya lambat. Jantung juga sama, reaksi terhadap gerakannya juga lambat. Oke ya. Kemudian untuk gerakan otot lurik ini cepat lelah. Tadi misalnya gini lah, kalau kita olahraga atau beraktivitas kerja apapun itu, kadang-kadang otot lurik kita, otot rangka kita itu suka lelah ya, suka capek gitu. Nah, itu membuktikan bahwa memang otot lurik itu sifatnya gerakannya memang cepat lelah, cepat mengalami kelelahan. Sedangkan otot polos dan otot jantung ini tidak cepat lelah ya. Ya wajar saja. Otot jantung itu ya tadi saya bilang dia berdetak dari kita selama kita dalam janin gitu ya. Sudah mulai berdetak ketika kita sudah berada di dalam janin ibu kita sampai sekarang dan nggak lelah gitu. Alhamdulillah tidak diberikan lelah oleh Allah gitu ya. Alhamdulillah kita semua detak jantungnya, kemudian gerak usus ataupun gerak lambung kita juga belum lelah. Alhamdulillah kita selalu menjaga kesehatan sehingga mereka terus bekerja dengan baik gitu. Kalau mereka lelah, wah bahaya ya. Kalau mereka lelah, nauzubillahi min zalik, mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya. Nah, untuk letaknya tadi sudah saya sampaikan. Untuk otot lurik dia ada di rangka, otot polos ada di sistem organ kita, dan otot jantung tentunya ada di jantung. Oke, itu penjelasan singkat tentang jaringan api, yaitu adalah jaringan saraf. Ya, jaringan saraf ini terdiri atas sel-sel saraf atau juga disebut dengan neuron. Ya, simpel saja ya, ringkas. Di mana jaringan saraf ini memang fungsinya adalah menghantarkan rangsangan, kemudian akan membentuk sebuah gerakan. Nanti dia akan bekerja sama dengan otot gitu ya. Intinya ketika kita menerima rangsangan gitu ya dari luar, berupa sentuhan, berupa rasa sakit, berupa suhu dan lain sebagainya, itu akan diterima oleh saraf kita, kemudian dihantarkan ke sistem saraf pusatnya, misalnya ke otak ataupun ke sumsum tulang belakang, dan akan menimbulkan sebuah efektor ya. Efektor itu ya tindak lanjutnya gitu ya. Ada stimulus, ada respon, ada rangsangan, ada respon. Nah, itu adalah fungsi dari jaringan saraf. Nah, bagian-bagiannya di sana ada gambarnya ya. Silahkan diperhatikan, disimak, diamati gitu ya. Dimana bagian-bagian sel saraf ini, satu sel saraf ya. Sel saraf ini terhubung ya, nyambung ini satu sel saja. Di badan kita ini sel saraf sangat banyak ya, dan sangat panjang kalau dihubungkan. Ini satu saja ya, satu contoh dari sel saraf kita. Di mana bagian-bagiannya di situ ada nukleus, ada badan sel, kemudian ada dendrit, ada selubung mielin, ada akson gitu ya, ada nodus Ranvier dan lain sebagainya. Bagian-bagian inilah yang berperan dalam proses menghantarkan impuls ya. Impuls itu rangsangan gitu ke saraf-saraf berikutnya, ataupun nanti akan menuju ke saraf pusat otak atau sumsum tulang belakang gitu ya. Jadi bisa dilihat, mungkin bisa juga kalian bisa baca ya di buku paket macam-macam ataupun bagian-bagian dari sel sarafnya. Nah, sel saraf ini terdiri atas sel saraf motorik, sel saraf sensorik, dan sel saraf konektor ya, atau saya singkat deh, karena kan sel saraf itu namanya neuron ya. Ada neuron motorik, neuron sensorik, dan neuron konektor gitu ya. Kalau neuron sensorik biasanya berperan dalam menerima rangsang dari luar gitu.
Kemudian kalau neuron konektor, nah ini menghubungkan antara saraf sensorik dengan motorik. Dan saraf motorik tentunya adalah menghasilkan efektornya gitu ya, efektor yang akan dihasilkan pada hasil rangsangannya. Oke, gitu ya. Oke, mungkin bisa dipahami. Ini adalah jaringan saraf ya. Dan sedikit penjelasan di jaringan saraf. Jaringan saraf merupakan jaringan terakhir yang kita bahas pada jaringan hewan. Cukup sekian pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Jika suka dengan videonya, jangan lupa klik like and subscribe-nya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.